Ali bin Abi Thalib punya istri namanya Fatimah, anak Rasulullah SAW. Apa pesan Fatimah ketikanya akan meninggal? Kalau aku mati, maka Sayyidina Ali lah yang memandikanku bersama engkaulah memandikanku Asma. Asma itu saudara kandungnya dan suaminya memandikan. Kalau ada perempuan meninggal, tidak ada suaminya dan tak ada perempuan di kampung itu satu pun yang pandai memandikan jenazah, maka perempuan itu ditayamumkan. Tidak boleh laki-laki memandikan jenazah perempuan kecuali suami. Nah, ulang sekali lagi. Kalau di kampung itu tidak ada seorang perempuan pun yang pandai memandikan jenazah, suaminya pula tidak ada, saudara kandungnya tidak ada sebatang kara, maka perempuan itu ditayamumkan. Kini banyak jenazah orang meninggal COVID di rumah sakit, sampai kemarin ribut dimandikan oleh laki-laki. Tak betul. Ini perlu video ini di-share supaya orang tahu. Kalau tak ada keluarga, ambil debu, tayamum, muka usap sekali, tangan sekali, langsung pakaikan kain kafan, kuburkan. Begitulah jasad orang beriman dihormati, bukan dia seonggok daging bangkai, tapi dia karamna bani Adam, kami muliakan anak cucu keturunan Adam alaihissalam. Aisyah istri Nabi meninggal. Aisyah meninggal malam 17 Ramadan sesudah sholat witir. Ia berpesan makamkan pada malam itu juga. Ambo pun berpesan kalau ambo mati malam, makamkan malam itu juga, jangan tunggu besok pagi. Sebab apa? Kalau awak baik, maka kita cepat bertemu dengan kebaikan kita. Kalau awak jahat, maka orang yang hidup tidak menanggung beban dosa kita. Kalau ada nan siap menggali kubur malam itu. Kalau tidak ada, tunggulah esok pagi. Tidak akan pakai beko. Jangan ditahan jenazah lama-lama, cepat kuburkan. Kalau jenazah itu baik, berarti kamu cepat membuat dia berjumpa dengan amal solehnya. Tapi kalau jenazah itu orang tak baik, maka kamu sudah membuangkan beban dari pundak kamu. Begitu kata Nabi. Maka Aisyah berpesan, kalau ambo meninggal malam itu, kuburkan. Pas macam yang dia cakapkan. Meninggal malam 17 Ramadan, malam Jumat, dikuburkan malam itu juga, lebih cepat, lebih baik. Fatimah punya anak pertama namanya Hasan. Sesudah setahun lahir adiknya Husain. Hasan diracun orang, keluar darah dari mulutnya. Bertanyalah adiknya namanya Husain, wahai abangku Hasan, siapa yang meracun kamu? Siapa yang memberi kamu racun ini? Kata Hasan, untuk apa? Nya tahu. Dan meracunnya itu nya tahu. Untuk apa saya beritahu kamu? Kata Husain, aku akan membunuhnya. Demi Allah aku kupancung kepalanya, kata Husain. Apa kata Hasan? Ini hanya dunia, wahai adikku Husain. Malam-malam ini akan berlalu. Biarlah dia sampai aku menemuinya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai mati Hasan tidak memberitahu siapa yang meracunnya, walaupun dia tahu. Kenapa? Karena azab Allah lebih menyakitkan nanti di akhirat, dan dia menjaga itu.
Akhirnya dia pun meninggal. Tapi riwayat lain memberitahu, riwayat dalam Ikonda, yang meracun Hasan itu adalah istrinya sendiri. Diracun oleh istri sampai hatinya. Husain meninggal. Husain itu adik Hasan, anak Fatimah, cucu Rasulullah SAW. Minyo hajinya 25 kali berjalan kaki. Lalu kemudian Hasan itu dipancung kepalanya pada tanggal 10 Muharram, Asyura. Setelah kepalanya dipancung di Karbala, lalu kemudian dibawa kepala Hasan itu kepada Raja Yazid. Datang Yazid mengambil tungkek. Diambilnya tungkek, ikut kepala Hasan tu, ditusuk-tusukkannya tungkek tu ke mulut Husain. Husain meninggal dipancung di tentara Yazid. Saking sakit hati dibawa kepala Yazid, ditusuk pakai tungkek mulut. Ada sahabat Nabi mencari di situ. Cek sahabat Nabi, mulut itulah dulu yang pernah, yang bibir, pipi, itulah yang dulu yang kau tusuk-tusuk, itulah yang dulu pernah dicium Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai hati kalian, kata sahabat Nabi. Begitulah zalimnya mereka terhadap keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mati syahid. Bersama Husain ada 16 laki-laki dari keluarganya. Tak pernah langit menangis seperti meninggalnya Husain setelah Nabi Yahya. Nabi Yahya. Husain terbunuh pada hari Jumat tanggal 10 Muharram tahun 61 Hijrah, umurnya 56 tahun 5 bulan. Jadi kita bisa saja mati terbunuh, teraniaya, terzalim, kepala putus, tidak masalah. Itu mati terhina, ndaknya mati syahid. Jadi yang dilihat itu bukan kondisi terbunuhnya, tapi sebab apa dia terbunuh. Allah Ta'ala mengangkat derajatnya. Maka kata Nabi sebelum Husain meninggal, Innal Hasan wal Husain sayyida syababi ahlil jannah. Keturunan Hasan Husain pemimpin pemuda penghuni surga. Nanti pemuda penghuni surga itu anak-anak muda yang meninggal, maka pemimpinnya nanti adalah Hasan dan Husain. Nabi punya anak namanya Fatimah. Fatimah punya anak namanya Husain. Husain punya anak namanya Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin punya anak namanya Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir punya anak namanya Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq punya anak namanya Ali Al-Uraidi. Ali Al-Uraidi punya anak namanya Muhammad Naqib. Muhammad Naqib punya anak namanya Isa. Isa punya anak namanya Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Muhajir artinya orang nan pindah. Sebabnya pindah dari Baghdad ke Yaman. Sampai di Yamannya beranak cucu cicit. Itulah lahir yang disebut dengan para habaib. Kalau ciek namanya Habib, kalau banyak namanya habaib. Marga-marga habaib, As-Saigaf, Al-Haddad, Al-Jifri, As-Shihab, Habib Rizik Shihab, itu keturunan Husain. Apakah Habib-Habib itu ada sampai ke Sumatera? Ada Habib namanya Habib Usman Sahabuddin, menikahlah dengan anak Sultan Siak. Nama anak Sultan Siak ko Tengku Embung. Usman Sahabuddin menikah dengan Tengku Embung, lahirlah anak cucu cicit. Itulah manga Sultan-Sultan Siak itu dipangkal namanya pakai Syarif. Sultan Syarif Qasim. Biasanya dipangkal nama mereka Syarif atau Sayyid. Maka awak menyebutnya Sayyidi. Sayyidi, Sayyidi. Sampai ke bumi Minangkabau menjadi Sidi. Yang di Pariaman
itu adalah sebagian dari keturunan Husain yang sampai, maka panggilan aslinya Sayyidi. Tapi di orang Minangkabau payah menyebut Sayyidi, sebutnya Sidi. Sidi Ghazalba yang pernah ke Azhar Kairo, itu termasuk yang punya silsilah sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau perempuan Sayyidati, karena payah menyebut Sayyidati jadi Siti. Siti Fatimah. Sayyidati asalnya.